Saya melihat Mas Koki itu mempunyai ciri khas yang berubah yang dari zaman 10-15 tahun yang lalu. Saat itu saya langsung jatuh cinta lagi sama Mas Koki, dan saya fokus untuk grooming Mas Koki, terutama jenis Oranda. Awal dari pemikiran saya itu, saya membuat suatu terobosan pertama kali di Indonesia. Saya bikin grooming challenge, atau teman-teman lebih kenal dengan keeping contest, yang melibatkan beberapa negara. Dan puji Tuhannya itu sukses. Pemenangnya diraih oleh breeder lokal, yaitu RGF. Itu jadi grand champion. Itu luar biasa. Saya berhasil memperkenalkan produksi goldfish lokal Indonesia ke mancanegara. Saya udah komitmen dari setiap kejuaraan atau dari setiap kompetisi bahwa juri itu tidak akan turun ikan untuk dikonteskan. Kenapa? Kita harus lebih menjaga integritas dan juga fair play untuk kita menilai ikan. Satu motivasi dari saya, teman-teman cuma butuh satu yang teman-teman kasih ke Mas Koki, yaitu kasih sayang. Dari kasih sayang terhadap Mas Koki, teman-teman akan mau lebih menetapkan prioritas buat Mas Koki teman-teman. Alhasil teman-teman akan memberikan yang terbaik buat Mas Koki. Pasti Mas Kokinya bertumbuh sesuai yang teman-teman inginin. Halo Sobat Lentera 3, balik lagi sama saya Rudianto. Saya seorang groomer di Mas Koki dan dipercaya sebagai juri, baik lokal maupun internasional. Nah, saya juga punya salah satu brand di Mas Koki, yaitu Goldfish Gallery Indonesia. Kenapa saya ciptakan Goldfish Gallery Indonesia? Kalau teman-teman lihat, logo dari Goldfish Gallery itu terdiri dari berbagai jenis Mas Koki. Mas Kokinya bentuknya animasi, karena saya suka sekali pelihara Mas Koki dalam satu tank dengan jumlah yang banyak. Nah, bagaimana sih saya bisa terjun di dunia goldfish? Awalnya dari kecil, saya suka sekali yang namanya makhluk hidup air. Setiap ada kubangan, setiap ada genangan air, pasti saya liatin tuh. Di dalamnya ada apa aja. Dari situ saya sadar, kalau saya ini hobi untuk melihat atau pelihara ikan. Saya udah coba dari kecil itu piara arwana, piara koi, cupang, juga Mas Koki. Itu sekitar tahun 2000 saya mulai di Mas Koki. Nah, seiringnya waktu, kerja, studi, awal pandemi saya kembali lagi di Mas Koki. Saya melihat Mas Koki itu mempunyai ciri khas yang berubah yang dari zaman 10-15 tahun yang lalu. Saat itu saya langsung jatuh cinta lagi sama Mas Koki, dan saya fokus untuk grooming Mas Koki, terutama jenis Oranda. Mungkin buat teman-teman yang penghobi Mas Koki, bisa aja hobinya sukanya piara Ryukin, Rancu, juga Demekin. Tapi saya pilih Oranda. Kenapa Oranda? Oranda adalah varian Mas Koki yang paling komplit dari segi anatominya. Dia punya finets, dia punya dorsal, dia juga punya wen, dia punya jambul, dan gaya renangnya juga istimewa. Nah, kali ini saya juga akan menceritakan bagaimana perkembangan Mas Koki. Dan untuk khusus Lentera 3, sahabat Lentera 3, saya akan kasih tips upgrading skill grooming Oranda kalian. Stay tune. Baik, balik lagi sahabat Lentera 3 sama saya Rudianto. Kali ini kita ngebahas dikit mengenai yang namanya Oranda. Pasti banyak dari kalian yang hobi piara Mas Koki jenisnya Oranda. Satu motivasi dari saya,
Teman-teman cuma butuh satu yang teman-teman kasih ke Mas Koki, yaitu kasih sayang. Dari kasih sayang terhadap Mas Koki, teman-teman akan mau lebih menetapkan prioritas buat Mas Koki teman-teman. Alhasil teman-teman akan memberikan yang terbaik buat Mas Koki. Pasti Mas Kokinya bertumbuh sesuai yang teman-teman inginin. Di sini saya fokus grooming untuk oranda. Banyak farm yang udah saya grooming, bahan-bahan dari farm-farm tersebut, antara lain kalau teman-teman tahu ada dari Bang Eja, ada dari Kairos, ada dari Limas Farm, dan farmnya Ko Adi juga saya ngegroom juga. Banyak juga dari farm-farm yang dari Tulung Agung, teman-teman bisa explore, dan farm dari luar negeri seperti Shogun, C9, dan lain-lain saya juga udah ngegroom, dan itu menjadi sebuah bank untuk saya mengetahui mengenai grooming ikan yang bisa saya bagiin ke teman-teman. Nah, oranda, kalau yang teman-teman ketahui itu memang memiliki banyak sekali aksesorisnya. Kita terlebih dahulu harus tahu dari genetik mana oranda itu. Banyak orang mau ya oranda dari random farm, terus menempatkan oranda itu dalam satu tank yang treatmentnya sama. Nah, itu sebuah kesalahan kecil lah ya, yang bisa menyebabkan teman-teman juga jadi lama-lama nggak sesuai harapan ikannya. Penempatan masing-masing tank untuk masing-masing farm itu lebih baik untuk kita bisa mentreatment ikan itu sesuai keinginan kita. Contoh, kalau kita lihat mungkin, kalau kita dapat ikan-ikan dari farm, anggap aja kita bicara farm Kairos. Mungkin ketika ikannya masih baby, dia punya wine atau punya jambul, itu belum begitu besar dibanding farm yang lain. Itu bukan sebuah hal yang jelek, itu malah PR buat kita sebagai groomer untuk menambah masa dari wen. Itu kita tempatkan dalam satu tank. Begitu juga dari farm yang lain, kita tempatkan juga di tank yang berbeda dan kita treatment sesuai kebutuhannya. Bayangkan kalau teman-teman memberikan satu tank dicampur semua ikan dari farm tersebut, padahal cuma satu ikan yang butuh penambahan masa dari wen. Teman-teman pasti akan memberikan pakan yang penumbuhan wen, akhirnya semua juga ikut merasakan efeknya. Dan itu kita nggak bisa fokus kepada jenis ikan itu yang mau kita groom. Nah, tips pertama dari saya, teman-teman silakan bisa pisahkan masing-masing ikan pada masing-masing farm. Walaupun sedikit memang menyita tempat, tapi itu sebagai groomer, kita mau upgrade skill, kita wajib melakukan focusing buat ikan tersebut, apa kekurangannya, kita perbaiki. Nah, sahabat Lentera, ada pertanyaan, apa sih kontribusi saya di dunia golfish, terutama di Indonesia? Awalnya, saya penghobi biasa, sama kayak teman-teman yang sekarang lagi nonton channelnya Lentera 3, tapi di waktu itu, saya pengen improvisasi. Saya pengen belajar lagi, segala jenis Mas Koki udah saya pelihara, jumlahnya itu bahkan ratusan, sampai saya upgrade ke fiber, ke media-media yang dari yang ekonomis sampai yang ke premium, saya udah cobain. Di situ saya belajar, ternyata di dalam dunia golfish itu, kita butuh sesuatu yang bisa memperkenalkan golfish Indonesia untuk ke ranah internasional. Karena selama ini kalau teman-teman tahu, para penghobi koi akan bangga bisa beli ikan import mungkin dari Jepang dan beli langsung di sana. Harapan saya, orang luar negeri, orang dunia akan bangga beli golfish dari Indonesia. Nah, awal dari pemikiran saya itu, saya membuat suatu terobosan pertama kali di Indonesia, saya bikin grooming challenge, atau teman-teman lebih kenal dengan keeping contest, yang melibatkan beberapa negara. Dan puji Tuhannya, itu sukses. Pemenangnya diraih oleh breeder lokal, yaitu RGF. Itu jadi Grand Champion. Itu luar biasa. Saya berhasil memperkenalkan produksi golfish lokal Indonesia ke mancanegara. Nggak hanya berhenti di situ saya dapat kesempatan untuk menjuri pertama kali di Bali saat itu, dipercayakan oleh IGS. Lalu seiringnya waktu, sampai detik ini saya dipercayakan untuk juri internasional untuk bagian negara Asia Tenggara. Ke depan, saya mencoba untuk menyatukan Asia Tenggara dan kita rencananya akan buat
Asia Goldfish Cup. Itu masih digodok oleh penghobi-penghobi dari beberapa negara Asia. Rencana akan melibatkan juga dari Jepang, China, selain Asia Tenggara, Australia, dan mereka semua excited untuk kita bisa ngebuat sebuah kompetisi levelnya Asia. Dan itu butuh juga dukungan dari para penghobi untuk bisa lebih mengenalkan Goldfish Indonesia di mancanegara. Dan bulan depan saya dipercaya untuk menjadi juri untuk kontes di Filipina di Cagayan City. Itu merupakan sebuah kehormatan buat saya. Berarti orang Asia sudah memperhitungkan kualitas Goldfish Indonesia sehingga mereka mau menghadirkan juri dari Indonesia gitu. Jadi peran serta kita, para groomer, breeder maupun seller dan penghobi sangat penting untuk perkembangan Goldfish Indonesia. Dan apresiasi sekali buat Pak Ferry, Lentera 3, memberikan ruang, waktu untuk edukasi seputaran Goldfish Indonesia. Luar biasa. Pertanyaan kembali timbul gitu ya. Bagaimana konsistensi, integritas saya sebagai juri? Saya udah komitmen dari setiap kejuaraan atau dari setiap kompetisi bahwa juri itu tidak akan turun ikan untuk dikonteskan. Kenapa? Kita harus lebih menjaga integritas dan juga fair play untuk kita menilai ikan. Mungkin ada juga orang yang berpendapat ikan yang layak menang pasti bisa menang. Tapi saya melihat dari segi mental dari peserta. Saya berharap para penghobi, terutama penghobi baru, memiliki mental semangat untuk mau mengikutsertakan ikan-ikannya di dalam setiap kompetisi goldfish. Siapapun yang ngadain. Itu bisa berpengaruh pada kemampuan kita, upgrading skill kita untuk pelihara goldfish lebih baik. Bayangkan kalau misalnya kita nggak mencoba masuk ke kompetisi, kita nggak akan tahu bagaimana persaingan kompetisi goldfish di dalamnya. Dengan juri tidak menurunkan ikan, otomatis penghobi baru memiliki banyak kesempatan untuk ikut. Itu tujuan saya. Semakin banyak seller, semakin banyak groomer, semakin banyak breeder, merupakan sebuah keuntungan buat kita di industri mas koki, mengenalkan mas koki ke seluruh penghobi-penghobi baru, terutama di Indonesia maupun di luar negeri. Banyak sekali penghobi-penghobi yang perlu kita edukasi melalui berbagai seller maupun breeder-breeder baru. Nah, itu tujuan utama saya untuk kerja di dunia goldfish. Selanjutnya saya akan berikan tips untuk upgrading skill teman-teman penghobi yang belum ada di channel-channel lain, khusus untuk Lentera 3. Nah, sahabat Lentera 3 pasti pengen tahu dong bagaimana proses apa yang dilihat oleh juri di dalam kontes goldfish. Kali ini saya ada satu oranda dari Farm Shogun yang authorized sellernya ada di Indonesia di Quality Goldfish. Teman-teman, saya hanya kasih contoh bagaimana para juri melihat dan menilai goldfish oranda. Di sini pertama kali dari kita melihat impression oranda, kita akan melihat dari anatomi. Hampir semua juri berfokus utama anatominya, yaitu volume kepala, body, sama finesse-nya. Itu 3 kesatuan yang harus diperhitungkan di dalam goldfish. Setelah itu, kita perhitungkan gaya renang atau enggak performance. Karena pastinya semakin kesini, semakin banyak penghobi yang udah jago-jago groom ikannya, hampir semua ikan anatominya sama. Karena semua sama, karena semua udah jago ngegroom, kita harus ada penilaian ekstra, yaitu pada performa ikan. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat porsi dari kepala, body, sama ekornya, terutama untuk oranda yang jenis round body atau yang model-model short begini, kita udah memperhitungkan nih dari volume wen-nya, body, sama finesse-nya. Volume kepala yang dilihat adalah banyaknya jumlah besarnya wen yang ada di kepala ikan mas koki, apakah seimbang dengan seluruh body. Selanjutnya kita lihat porsi bodinya itu, apakah ikan tersebut anatominya pas, presisi dengan kepala,
dan juga apakah dia punya massa otot lebih baik daripada peserta yang lain. Lalu kita cek untuk V-nets-nya apakah rapi, nggak ada yang lipet, nggak ada yang melengkung, dan juga tulangan-tulangannya semua tegak. Selain anatomi, performa ikan juga diperhitungkan di dalam arena kontes. Kenapa? Karena membuat ikan itu perform di arena kontes merupakan salah satu andil dari groomer atau penghobi tersebut. Kenapa? Kadang para penghobi kurang mempersiapkan ikan tersebut ketika akan turun ke kontes dengan tank-tank yang mempunyai kapasitas terbatas. Mungkin teman-teman nge-groom itu di tank 2 meter, di tank 3 meter, atau di tank yang dengan kedalamannya bisa 80, 100 cm. Tapi ketika ada di arena kontes, dia akan dimasukkan ke dalam tank yang lebih kecil pastinya. Mungkin maksimal untuk ukuran super jumbo 120 cm. Bahkan ukuran lebih kecil gitu ukurannya. Nah, kenapa performance itu kita lihat? Kita pengen lihat kesiapan groomer itu men-treat ikan tersebut untuk perform di arena kontes. Selain kita mempersiapkan pakan yang membuat stamina dia tetap perform, kita harus juga membuat ikan ini terbiasa di tempat arena kontes yang tanknya lebih kecil. Jadi sedikit tips juga, teman-teman yang mau turun ke arena kontes, terutama ikan-ikan yang bentuk bodinya bulat, teman-teman adaptasikan dulu untuk size tank yang lebih kecil, sehingga ketika kita proses menjuri, ikan tersebut udah pasti dengan ekosistem dan habitat tank kecil lebih perform dan lebih siap untuk menghadapi persaingan kontes. Nah, teman-teman juga akan bertanya dong, selain persiapan untuk ikan-ikan itu terjun di kontes, bagaimana sih saya mempersiapkan tank saya untuk menjadikan ikan-ikan tersebut bisa tetap perform dan juga kondisinya sehat, berkembang biak dengan sempurna. Saksikan tetap Lentera 3. Oke, sahabat Lentera 3, di belakang saya udah ada fiber palut untuk Mas Koki untuk saya grooming. Saya akan berbagikan sharing bagaimana untuk membuat ikan goldfish tetap performs sampai dia usia yang ukuran size super jumbo. Nah, banyak sekali mungkin teman-teman akan melihat di channel-channel Lentera 3 bagaimana cara treatment air, bagaimana treatment filter makanan. Tapi kali ini khusus saya membagikan tips untuk para groomer yang ingin tetap membuat ikannya perform, adalah salah satunya adalah menggunakan automatic water flow. Ini barang saya gunakan, teman-teman bisa temukan di setiap toko-toko pekakas rumah atau toko-toko bangunan. Apa fungsinya, bagaimana dia berfungsi, dan apa sih kontribusi dia tetap untuk performa ikan? Tetap saksikan. Nah, teman-teman, ini dia automatic water flow. Ini semacam keran untuk kita memberikan air baru kepada tank kita dengan durasi dan waktu yang telah kita tentukan. Contoh seperti ini sedang saya manualkan karena saya setiap hari itu antara pagi dan malam hari saya buat dia otomatis untuk menyalakan air baru ke dalam tank kita. Seperti ini bisa kita manual stop, bisa kita nyalakan untuk nambah air, untuk tambah air baru, untuk water flow. Ini banyak fungsinya. Nah, teman-teman, kenapa saya bilang alat ini bisa membantu kita dalam performa ikan? Teman-teman tahu kan bahwa ikan goldfish itu yang kita pelihara sebenarnya adalah air. Teman-teman pasti akan beli filter yang terbaik, teman-teman akan beli tank dengan model filter yang sesuai keinginan teman-teman. Tapi teman-teman jangan lupa, goldfish itu butuh asupan mineral baru dari air-air baru yang teman-teman beriin. Jadi kalau semakin teman-teman sering memberikan air baru dalam jumlah yang sesuai, ikan itu akan terangsang dalam pertumbuhannya, juga performanya. Karena air baru ini memberikan mineral baru dan juga mereduce kadar-kadar amoniak
dan juga kadar-kadar kimia yang nggak baik buat ikan. Simpelnya kita memberikan air yang baru, air yang lama otomatis kita buang. Karena sistem tank saya ini ada sistem water flow, apa air yang masuk, dia juga akan membuang air yang lama. Nah, kenapa ini bagi saya penting? Karena seringkali teman-teman para penghobi itu selalu kesusahan dalam memberikan air baru setiap hari kepada ikan. Mungkin teman-teman sibuk bekerja, sehingga ketika hanya pulang aja baru bisa kasih air baru. Nah, atau teman-teman yang lagi liburan panjang, pasti akan kesulitan untuk memberikan air baru dong kepada ikan. Nah, ini solusinya saya bilang. Bagi para penghobi juga akan berlibur panjang, teman-teman tinggal set water flow ini akan sering kucurkan air baru, sehingga bisa meringankan filter untuk ditinggal dalam waktu yang lama. Nah, tips ini belum pernah ada teman-teman di channel apapun, eksklusif saya kasih Lentera 3. Ini adalah alat digital water flow, berbagai macam merek ada. Silahkan teman-teman coba taruh di tank teman-teman, sehingga teman-teman bisa memberikan yang terbaik, yaitu asupan air baru kepada ikan dengan frekuensi yang lebih sering. Itu tips dari saya. Oke sahabat Lentera 3, itu saja informasi dari saya. Semoga teman-teman Lentera 3 semakin teredukasi, semakin termotivasi untuk mengikuti setiap event oleh golfis di Indonesia, baik itu exhibition, pameran, atau juga kompetisi. Jangan lupa ikutin semuanya, kita dukung perkembangan golfis Indonesia. Pasti golfis Indonesia bisa berkembang lebih lagi di dunia internasional. Dan juga teman-teman jangan lupa subscribe dan follow juga Instagram dari Golfis Galeri Indonesia, YouTube channel Golfis Galeri Indonesia. Dan Golfis Galeri Indonesia akan hadir bagi para penghobi baru yang mau belajar mengenai grooming golfis, baik oranda, ryukin, rancu. Kami akan hadir di setiap pameran atau setiap bazar untuk mendekatkan kepada penghobi-penghobi baru. Nggak perlu memakai crochet yang tinggi-tinggi untuk bisa pelihara golfis. Cukup hal yang simple, sederhana, tapi tepat buat golfis kalian. Oke teman-teman, stay tune di Lentera 3. Ikuti terus edukasinya dan thank you.